desperately needy. Jadi benar-benar needy itu miskin, nggak punya apa-apa, dan desperate, putus asa. Jadi aku ini memang nggak punya apa-apa. Nah, itulah sikap seorang anak kecil, batita, bayi-bayi, saudara, yang harus ada ketika kita merindukan kerajaan Allah itu datang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini kita akan merenungkan satu ayat, ya satu ayat saja yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 15. Bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudaraku, ini adalah salah satu syarat yang Tuhan sampaikan, bagaimana caranya kita ini bisa masuk kerajaan Allah. Kita tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah inti daripada Injil yang dibawa oleh Tuhan, kabar baik yang diberitakan, yaitu datangnya kerajaan Allah. Nah, saudaraku, kita sudah belajar bahwa kerajaan Allah itu harus didoakan. Ya, kita berdoa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu kita doakan. Kemudian kerajaan Allah juga harus dicari. Ya, kita sudah belajar, firman Tuhan katakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi kerajaan Allah adalah perkara yang sangat penting. Kerajaan Allah juga diberitakan. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, dia dalam perjumpaan dengan murid-murid selama 40 hari, dia berkali-kali dikatakan berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini memang inti daripada berita Injil, bukan kerajaan manusia, bukan kerajaan yang sementara, tapi yang kekal. Nah, saudaraku, di sini ada satu syarat. Kita seringkali baca ini dan kita lewati, tapi kali ini kita akan dalami, saudaraku, ya. Saya ulangi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Anak kecil di sini mengacu pada bayi-bayi, batita, balita. Jadi anak yang masih betul-betul kecil. Nah, saudara, kalau kita nggak punya sikap seperti seorang anak kecil di dalam menyambut kerajaan Allah, Tuhan katakan, kamu nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang perlu kita renungkan secara mendalam, saudara. Pada waktu itu kita tahu ya, latar belakangnya orang membawa anak-anak kecil yang ribut, yang semau-maunya ya anak kecil, saudaraku, ya, supaya Yesus itu menjamah dan memberkati, murid-murid Tuhan terganggu, kemudian memarahi akan mereka yang bawa anak-anak itu. Tapi Tuhan berkata, biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalang-halangi. Karena orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Kemudian ayat 15 tadi yang kita baca. Nah, saudara, kita coba renungkan sekarang. Diri kita ini kan murid Tuhan, umat Tuhan, kita sudah ditebus, kita kan rindu menyambut kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kekuasaan, ya, karena kerajaan Allah damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, kebenaran dan juga kuasa. Kita rindu akan itu semua, menguasai, hadir dalam hidup kita dan menguasai kehidupan kita. Nah, seperti apakah yang dimaksud oleh Tuhan ketika Tuhan berkata, kalau engkau tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil ini, batita-batita bawah 3 tahun, bawah 5 tahun ini, batita balita ini, kamu nggak bisa.
masuk dalam kerajaan Allah. Ini syarat loh, saudara. Jangan dilewatkan, saudara. Kita kadang-kadang fokus pada mencari kerajaan Allah. Benar, karena itu perintah Tuhan. Berdoa supaya kerajaan Allah datang, itu kewajiban bagi kita. Dalam doa Bapa kami itu ada. Tetapi yang satu ini nggak boleh kita singkirkan. Sikap seperti seorang anak kecil. Kalau kita memperhatikan anak kecil ya, bayi-bayi atau batita yang masih setahun, 2 tahun, yang baru belajar jalan itu, saudara. Itu sebetulnya kalau Anda perhatikan, ada satu kondisi dari anak kecil yang perlu kita pelajari. Dan itu Tuhan ingin kita memahami kebenaran ini. Anak-anak kecil ini tidak berdaya. Ya, jadi ketidakberdayaan, wah ini paling nampak kalau masih bayi ya, belum bisa balik badan aja belum bisa, saudaraku, yang tengkurap aja belum bisa, masih baru lahir gitu ya. Itu benar-benar tidak berdaya, saudara. Jadi sikap ketidakberdayaan kita itu syarat mutlak ketika kita mau menyambut kerajaan Allah dalam hidup kita. Jadi benar-benar Tuhan, aku nih nggak berdaya. Kalau nggak ditolong oleh papa mama, nggak ditolong oleh orang lain, aku ini nggak bisa apa-apa, aku mati. Kalau lapar, anak itu tidak berusaha untuk senyum-senyum, menarik perhatian supaya orang jatuh hati, kemudian orang ngasih susu. Enggak, saudara. Anak itu mengkomunikasikan kebutuhannya itu dengan apa adanya. Aku ini lapar, aku butuh, dan dia nangis. Cuman itu yang bisa dia lakukan. Jadi anak itu tidak berdaya, bahkan tidak berusaha bernegosiasi dengan orang tuanya. Aku mau menyenangkan hati orang tuaku supaya aku dikasih susu. Enggak, saudara. Enggak sama sekali. Anak itu 100% dia hanya pengambil istilahnya. Dia hanya nyedot aja, dia hanya ngambil aja. Karena apa? Karena dia memang, ya kemarin saya ngomong-ngomong dengan Bu Tuti, istilah bahasa Inggrisnya itu desperately needy. Jadi benar-benar needy itu miskin, nggak punya apa-apa, dan desperate, putus asa. Jadi aku ini memang nggak punya apa-apa. Nah itulah sikap seorang anak kecil, batita, bayi-bayi, saudara, yang harus ada ketika kita merindukan kerajaan Allah itu datang. Kita tidak bisa kok berkata, Tuhan bukankah aku sudah begini, sudah begitu. Maka engkau harus menyatakan kuasamu, menyatakan damai sejahteramu, menyatakan akan hadiratmu. Enggak, saudaraku, enggak bisa. Kerajaan Allah itu untuk kita dapatkan, itu tidak butuh akan kebaikan kita sama sekali. Tetapi sepenuhnya itu kasih karunia dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita anak-anaknya. Ya seperti seorang ayah atau ibu melihat bayi yang pakai popok, ya pakai itu apa, pampers itu, saudaraku, pampersnya sudah penuh dengan kotoran, penuh dengan pipis, anaknya kakinya jejak-jejak gitu, kakinya menendang-nendang, itu nggak ada bagusnya. Tetapi karena kasih dan sayang dari ayah dan ibu, ayah ibu geli, tersenyum, tertawa melihat bayi itu. Kemudian papahnya atau mamahnya tuh bilang, kamu kok lucu banget toh, itu sudah penuh itu pampersmu gitu ya, kira-kira. Ini yuk ganti ya nak ya, ganti, dibuka, kemudian dicuci, dibersihkan, dibedain gitu, saudara. Anak itu dia nggak bisa apa-apa, dia nggak berdaya. Jadi tidak berdaya, dan mungkin saudara anggap ya anak itu egois, ya memang ya egois dalam arti dia hanya nyedot aja, dia hanya mengambil saja. Tetapi sebetulnya
lebih tepat kita memakai istilah tidak berdaya. Karena tidak berdaya ya mau apa? Nah, sikap seperti itulah yang Tuhan sampaikan. Kalau engkau berurusan dengan kerajaan Allah, jangan merasa dirimu itu sesuatu yang berharga, yang kamu bisa bargain, bisa negosiasikan dengan Tuhan. Akui akan kekosonganmu, maka Tuhan akan mengisi engkau penuh-penuh. Akui bahwa ketidakberdayaanmu itu memang sudah totally betul-betul tidak berdaya, sepenuhnya nggak berdaya apa-apa. Maka Tuhan akan turun tangan dan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Saudaraku, anak tidak berusaha bernegosiasi untuk pemenuhan kebutuhannya. Enggak sama sekali. Kalau dia butuh, ya dia teriak saja, dia nangis saja. Kalau dia sakit, ya dia nangis. Dia tidak berusaha menarik perhatian dengan kedipan mata, dengan wajah yang lucu, dan kemudian tarik perhatian. Enggak, ya sudah, dia teriak aja, nangis karena dia sakit, karena dia butuh. Itulah anak, saudara. Dan orang tua yang sibuk, bukan anaknya hanya menyatakan kebutuhan aja. Jadi beda antara orang tua dan orang dewasa, maksud saya orang dewasa dengan seorang batita. Itu kalau orang dewasa itu biasanya dia menyembunyikan kebutuhannya. Kalaupun dia menyatakan kebutuhan, dia pilih-pilih gitu ya. Kalau anak nggak pilih-pilih loh, saudara. Di mana saja, kapan saja ketika dia membutuhkan, ya dia sikapnya sama seperti itu. Seorang batita mengkomunikasikan ketidakberdayaannya tanpa memilih bahwa aku akan berbuat begini, mikir-mikir caranya gimana supaya aku bisa mendapatkan, tidak. Ya sudah, dia secara polos apa adanya, memang itulah kebutuhanku. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita merindukan akan lawatan dan hadirat Tuhan. Kita merindukan kerajaan Allah itu datang. Dalam praise and worship yang kita lakukan selama beberapa hari sampai nanti Jumat Agung, bahkan setelah Jumat Agung hari Sabtu masih ada. Kemudian kita puncaknya nanti mau celebration of praise pada hari Minggu, ya, merayakan kebangkitan Tuhan. Kita belajar akan sikap ini. Saya bacakan ulang, saudaraku, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi bayangkan, saudaraku, orang tua itu ngelihat anak, ya ketika anak itu belajar berjalan, kamu jalan ke sana kemari memecahkan barang-barang, ya banyak kekacauan yang dibuat oleh anak itu. Anak itu hanya menarik, mengambil. Itulah seorang anak. Nah, secara rohani, saudaraku, sikap inilah yang Tuhan ajarkan. Saudara masuk dalam hadirat-Nya berkata, aku kosong Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Aku betul-betul needy, miskin di hadapan Tuhan. Makanya ada firman katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya itulah anak-anak. Paham, saudaraku? Renungkan dalam-dalam, sesederhana itulah apa yang Tuhan sampaikan. Kembali menjadi anak-anak. Makanya kelahiran baru itu kan dikatakan merupakan syarat mutlak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Lahir dalam kondisi seperti anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.